Saat orang lain lihat rok siapa yang lebih cantik, dia lagi tunjukkan total uang di buku tabungannya. Adanya satu teman laki-laki mau ajaknya nongkrong di toko kopi. Dia bilang, "Gak usah, langsung berikan uang buat saya lah. Ke bank untuk wawancara." Perekrut bertanya Kaiyo, "Apa hobinya?" Dia langsung jawab, "Hitung uang." Jadinya dia bisa direkrut kerja di bank. Tapi setelah beberapa bulan kerja di bank, dia tiba-tiba sadari, hitung uang yang bukan dirinya itulah satu hal yang tidak nyaman. Suatu hari, ketika kelompok perampok masuk bank dan mencuri 50 miliar yen, dan menculiknya juga. Kelompok perampok ini juga sangat bodoh. Tapi lagi tersesat di hutan purba. Mereka makin nyetir makin tersesat. Akhirnya, orang dan mobil lagi jatuh ke jurang. Semua juga mati. Untungnya, Kaiyo dan koper uang lagi jatuh ke sungai jadi bisa selamat. Kaiyo berniat pegang koper itu. Begitu saja hanyut bersama air yang mengalir deras. Akhirnya lagi sampai ke dalam gua. Koper lagi tenggelam ke dasar sungai. Mana Kaiyo kita? Pada saat itu, Kaiyo bangun dan tahunya sedang di rumah sakit. Kalimat pertama yang saat bangun adalah, "Di rumah sakit begini bisa dapat uang jaminan sosial." Setelahnya, di TV lagi ada kabar bahwa 50 miliar yen yang dicuri sudah hilang. Kaiyo sangat terkejut. Koper uang itu hanya dia baru tahu tempatnya. Kalau bisa dapatnya, uang tunai dalamnya akan punya dia dan tanpa siapa tahu. Langsung lakukan, Kaiyo dengan keluarganya berangkat untuk carinya. Tapi hal ini tidak begitu mudah. Mobil mereka terjebak di lubang dan tidak bisa jalan. Hujan lagi datang. Keluarga Kaiyo mau dia nyerah. Tapi Kaiyo tetap mau terus cari. Kaiyo sendiri berjalan secara berani. Tapi lagi dapat hasil yang belum dipikir. Kaiyo lagi hilang selama 4 hari. Kaiyo tersesat dan jatuh ke jurang. Akhirnya dia jadi kotor seperti zombie. Emangnya dia harus nyerah pada kali ini? Tapi Kaiyo lagi pikir satu ide yang sangat tertarik. Karena mau cari 50 miliar yen yang sedang tenggelam dalam air. Gadis yang cintai uang ini mulai masuk dalam kebahayaan. Mengalami banyak kali gagal. Kaiyo dapat pengalaman berharga yaitu dia sedang kurang keterampilan dan pengetahuan. Jadinya dia cari satu dosen yang adalah ahli geologi. Harap dosen itu bisa bantunya. Tapi dosen itu bilang dia hanya bantu mahasiswanya aja. Kaiyo bersemangat untuk masuk universitas satu kali lagi. Ambil jurusan geologi. Dia mengundurkan posisinya di bank. Lalunya sewa satu kamar. Mulainya belajar untuk ujian secara rajin. Karena tidak berhenti semangat, dia sudah bisa masuk universitas. Siapa tahu Kaiyo yang pernah mahasiswa yang dapat hasil paling jelek. Lulus ujian ini baru saja langkah pertamanya. Para mahasiswa yang lain tidak fokus pelajarannya. Tapi Kaiyo lagi sangat fokus karena takutnya tidak bisa dapatkan pengetahuan secara lengkap. Kalau hanya rajin belajar itu juga tidak cukup. Mau cari koper uang harusnya nyetir masuk hutan. Jadinya Kaiyo sudah belajar untuk dapat SIM. Untuk bisa mendaki gunung dan renang di sungai. Kaiyo mulai ikuti kelas pendakian. Maunya tenggelam di air untuk cari uang. Kaiyo cari ahli untuk belajar renang dan menyelam. Dia hampirnya habiskan semua uang tabungnya. Bahkan membayar biaya pendidikan juga susah. Tapi keajaiban juga terjadi. Karena Kaiyo rajin belajar. Jadi bisa dapatkan beasiswa. Sangat pintar berenang jadi pelatih juga maunya ikuti berkompetisi. Kalau menang akan ada uang. Tahu kompetisi ini bisa dapatkan uang, Kaiyo lagi langsung ikuti. Bisa dapat juara renang. Setelahnya, dia lagi ikuti lomba mendaki gunung. Bahkan lagi ke Australia untuk berkompetisi. Tidak terduga, dia lagi dapatkan juara 1. Saat reporter tanya Kaiyo apa motivasi kompetisinya. Dia bilang, "Saya mau dapatkan uang pemenangan." Kaiyo sudah sangat bersemangat. Akhirnya, bisakah dia dapatkan koper uang 50 miliar yen? Benar-benarnya tidak pintar sama sekali. Tapi gara-gara satu koper uang, Kaiyo lagi bisa lulus universitas, berlatih nyetir, berenang, daki gunung. Jadi seorang sangat berani. Setelah Kaiyo dapat uang pemenangan dari kompetisi, dia beli satu mobil dan alat-alat geologis. Kaiyo terpaksa harus carinya. Tapi alatnya terlalu banyak dan berat. Rumah yang dia sewa tidak bisa tahan jadi hancur. Kali ini lagi berbahaya. Alat geologis dirusakkan, orang juga harus masuk rumah sakit. Tapi Kaiyo masih tidak menyerah. Diam-diam Kaiyo meninggalkan rumah sakit dan pulang rumah. Dia curi uang tabung orang tuanya dan pakai segaram bank. Tapi tanpa hati-hati lagi disadari oleh orang tuanya. Kaiyo hanya bisa cepat berlari.
karena mau melarikan diri dari pengawasan keluarga. Dia lompat mobil yang sedang berjalan. Tapi saat nyampai bank, kantong uang Kaiyo Kagi dirobek. Saat ini dia lihat mobil yang angkut uang. Kaiyo pikir satu cara. Berbohong sama pegawai untuk mengalihkan perhatiannya. Kaiyo curi 2 paket uang. Tapi lagi dilihat oleh dosennya. Dosen mau ambilkannya alat geologis ini. Lihat mobil dilengkapi alat-alat. Paket uang ini Kaiyo tidak butuh lagi. Dia sendiri nyetir masuk hutan. Dengan pengetahuan yang sudah belajar. Dia lagi survei tanpa berhenti. Tidak peduli tubuh lagi kotor dan bau. Dan semangat sudah dibalas. Dia akhirnya sudah dapat cari koper itu. Kalau dapatkan uang, apakah kita bisa senang? Akhir film. Kaiyo lagi buang koper di suatu tempat yang hanya dia tahu. Saat dia dengar kabar di radio. Kebanyakan kecelakaan kapal di Bermuda. Juga adanya banyak orang ke situ untuk cari harta karun. Kaiyo lagi mulai meneliti cara untuk lakukan. Dia lagi terus ambil jurusan kelautan untuk bisa cari harta karun. Kalau bilang Kaiyo orang yang sangat cintai uang. Tapi dengan ini buatnya bisa lakukan banyak hal yang ajaib, itu sangat dipuji.